Ini adalah salah satu keris kuno dengan dapur yang sangat langka ya. Tapi banyak orang yang tidak tahu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris yang sangat istimewa ya. Kebetulan keris ini memang belum pernah saya bahas ya. Jadi ini memang keris yang dibilang sangat langka ya dapurnya ya. Dan usianya cukup sepuh juga. Dan ada keris yang mirip dengan keris ini ya. Dan biasanya orang sih sering menyebut keris ini sebagai keris lain ya, terutama keris yang lebih populer. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang langsung saja kita lihat ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, nah, ramping ya, ini lot 13. Ada kembang kacang, jalannya sudah hampir gak kelihatan karena usianya sangat tua, keropos. Ada lambe gajahnya juga dan ada sogokan 2 greneng ya. Dan ini ada odo-odonya walaupun yang sudah tidak begitu kelihatan ya. Dan orang sering menyebut ini adalah keris sengkelat ya. Tapi sebenarnya ini bukan sengkelat. Jadi dapur ini lebih jarang ya. Ini adalah keris parung sari. Jadi memang keris sengkelat dan parung sari itu adalah 2 keris yang bisa dibilang sangat-sangat mirip. Bedanya nanti cuma di bagian lambe gajah. Kalau yang sengkelat lambe gajahnya 1, kalau yang parung sari ini lambe gajahnya 2. Jadi seperti ini ya, itu 2. Kalau lihat detail ya, jalannya sudah hampir gak kelihatan. Bahkan kembang kacangnya pun tinggal dikit ya, tinggal nguku bima ya. Karena ini memang usianya sudah sangat sepuh. Ini mungkin banyak yang menganggap ini Majapahit ya, tapi sebenarnya ini karena memang wadidahnya juga kropos ya. Sebenarnya ada tungkaan dikit. Atau kalau lihat gonjonya yang cukup panjang ini wuwung, ini seperti keris-keris di era Mataram awal atau Mataram Senopaten dan bilahnya yang kecil ya, kayak gitu ya. Dan ini nanti kalau kita perhatikan detailnya juga sangat bagus ya, dan pamornya pun tinggal sedikit atau ceprit-ceprit. Makanya banyak yang menangguh ini tuh Majapahit, tapi kalau saya pribadi saya sudah Mataram ya. Kalau kalian lihat gojonya yang cukup besar ini ya, tapi nanti kita lihat detailnya. Jadi yang jelas ini cukup sepuh ya. Kalau Mataram pun Mataram awal. Yang buat Majapahit pun sebenarnya juga nggak terlalu salah karena memang bilanya cukup ramping ya, seperti bila-bila keris Majapahit ya. Dan pamornya pun hampir mirip ya, mirip pamor-pamor Majapahit ya. Dan keris parung sari ini memang kalau di kalangan pedagang mungkin bahkan ada yang sering disebut sengkelat ya, karena mungkin di dalam dunia perdagangan menjual sengkelat mungkin lebih mudah ya, karena itu lebih populer dan ada cerita legenda yang sangat terkenal tentang keris Kiai Sengkelat itu ya, keris sengkelat. Padahal sebenarnya kalau teman-teman di kalangan pecinta keris, apa yang dia juga lama, itu akan tahu bahwa untuk keris-keris sepuh yang berdapur parung sari itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan sengkelat. Cuma kalau dari segi popularitas memang lebih populer keris sengkelat. Kalau yang kelangkaan itu parung sari yang lebih langka ya, jadi seperti itu ya. Nah, ini untuk lebih detailnya seperti apa, ini mari kita simak sama-sama. Nah, sekarang kita lihat detail warongkonya dulu ya. Jadi ini memakai warongko gaya-gayaman Yogyakarta ya. Jadi sangat simpel ya. Dan ini sangat pas ya. Dan untuk kayunya sendiri ini kayu kemuning ya, kemuning. Jadi pakai pendok yang sederhana juga, pendok blewah ya nyebutnya ya, blewah. Jadi sudah sangat nyandang ya. Jadi ini bisa dibilang salah satu keris yang walaupun sederhana tapi cukup istimewa juga ya. Nah, sekarang kita lihat untuk detail bilahnya. Dan inilah detail bilah kerisnya. Nah, ini ada kinatah ya di bagian gonjo ya sampai bawah ya, dan di bagian gandek ya, atau kinatah panjiwilis ya. Dan ini memang untuk kembang kacangnya sudah tinggal sedikit ya, tinggal sedikit. Kalau kita lihat pamornya, ini ada wengkonnya ya, tepinya itu ya, kayak pamor wengkon, jadi wengkon isen.
dan di dalamnya pun ada pamor lain ya. Nah kalau teman-teman lihat ini ada seperti kayak nogo rangsang ya, walaupun sedikit, tinggal sedikit, tapi sudah jarang-jarang ya, putus-putus ya. Jadi orang nyebutnya tinggal ceprit, pamor ceprit ya. Ini karena memang usianya sudah cukup tua dan mungkin sudah mengalami pencucian berkali-kali atau ratusan kali ya. Makanya banyak yang menangguh ini adalah keris Mojopahit karena memang bilanya cukup ramping ya. Dan tapi ini kalau lihat kayak bagian sor-soran lebih ke Mataram awal, Mataram Senopaten ya. Tapi yang nangguh Majapahit itu nggak salah ya, karena memang mungkin jaraknya nggak terpaut jauh ya, kayak gitu ya. Dan untuk keris Parung Sari ini sendiri, ini adalah salah satu dapur yang cukup langka ya, dibandingkan dengan yang mirip ya, kayak sengkelat ya. Jadi cuman memang jarang ya, jadi istilahnya cerita tentang Parung Sari sendiri. Tapi kalau untuk dari segi kelangkaan, sekali lagi ini memang lebih sedikit kalau untuk yang sepuh. Jadi teman-teman pun bisa membuktikan kalau di pameran atau di koleksi teman-teman yang lain itu biasanya jumlah Parung Sari akan lebih sedikit dibandingkan dengan sengkelat kayak gitu ya. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.